Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas mengenai restraint, perbedaan restraint, sendi, dan jepit. Oke, mengapa hal ini sering beberapa kali sudah saya angkat ya dari bahasan sebelumnya mengenai sendi dan jepit ini. Ada yang menggunakan bracing, ada yang tanpa bracing, ya. Karena perbedaannya itu mempengaruhi struktur atas yang saat ini akan saya tunjukkan, dan itu sangat besar efeknya. Selain sebelumnya yang di tutorial yang lain mengenai perbedaan terhadap deformasi horizontal yang terjadi atau simpangan yang terjadi, juga pada reaksi pada supportnya, yang mana kalau menggunakan jepit terdapat gaya momen yang harus ditahan oleh base plate pada akhirnya, sementara kalau sendi tidak seperti itu. Nah, saat ini saya akan membahas efeknya apa terhadap struktur atas. Oke. Sekarang saya sudah membuat sebuah bangunan baja sederhana, ya. Bangunan baja sederhana ini hanya mengandalkan frame, ya. Kita akan lihat. Jadi dengan sendi tanpa bracing, apakah pengaruhnya pada elemen struktur yang ada di atasnya? Kita akan running. Karena besar efeknya terhadap sebuah bangunan, maka engineer harus betul-betul dengan seksama memilih dan benar-benar harus mengaplikasikannya sesuai dengan analisa yang dilakukan, ya. Kita akan cek berapakah stress rasionya pada baja. Ya, kita lihat di sini banyak sekali elemen baja yang merah, ya. Ya, pada hanya pinggir-pinggir saja kolom-kolom tersebut masih warna kuning dan ungu. Lalu kita cek dia terhadap rasionya. Ya. Pada posisi tengah rata-rata semuanya 1,0, ya. Kemudian satu sisi lagi 1,152. Sementara pada rafter 1,083, ya. Kemudian pada tepi-tepi 0,919, ini masih bisa ditolerir, ya, seperti itu. Oke. Oke. Mungkin tidak mungkin teman-teman ingin mengetahui berapakah pembebanan yang saya masukkan. Jarak antara portal ini adalah setiap 6 meter, ya. Kemudian di sini bentangannya adalah 17 meter, ya. Di sini 6 meter, 5 meter, dan 6 meter, ya. Oke. Kemudian bebannya kita cek di sini, beban mati. Ya, kita rubah satuannya ke dalam kilogram meter. Ya, 180, ya. Dari mana nilai tersebut? Yaitu dari nilai beban 30 kilo per meter persegi, saya kalikan dengan 6. Ya, jarak antar kolom 6 meter, maka setiap rafter ini mewakili setiap bias 6 meter, seperti itu. Pembebanan 6 meter. Ya, 30 kali 6. Mengapa nilainya tidak bulat? Karena saya memasukkannya dalam satuan kilonewton, ya. Kemudian kita cek terhadap live-nya. Live-nya juga sama, saya masukkan 30 kg per meter persegi. Kemudian saya input beban angin.
beban angin saya masukkan 40 kilo per meter persegi, saya kali 6, saya kali faktor koefisien angin datang dan angin pergi ya, seperti itu. Oke, sekarang akan kita lanjutkan. Kita akan ganti dengan sapot jepit. Apakah yang terjadi? Ya, kita akan ganti di sini. Sign, join, restrain, jepit. Oke, kita langsung analisis. Ya, kita cek. Berapakah rasio baja dengan sapot jepit? Ya, terlihat sangat bagus sekali. Ya, seberapa jauhkah penurunan atau rasio yang berubah dengan penggunaan sapot jepit ini? Wow, bisa kita lihat pada posisi kolom ini yang tadinya 0,7 menjadi 0,4. Sementara yang di sini ya yang tadinya 0,9 menjadi 0,53. Kemudian pada kolom-kolom tengah yang tadinya 1,1 menjadi 0,6. Yang di sini 0,619. Dan di sini rafternya semuanya masuk oke, aman. Ya. Padahal kita hanya melakukan satu langkah. Satu langkah yaitu merubah restrain dari sendi menjadi restrain jepit. Ya, begitu besarnya efeknya perubahan sebuah restrain. Oleh karena itu sangat penting apabila di dalam proses analisa menggunakan jepit, maka dalam penggambaran jangan sampai salah. Karena hal itu akan membahayakan struktur bangunan yang ditopang oleh bespet tersebut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga dapat menambah referensi kita dan membuat kita lebih berhati-hati di dalam mendesain struktur bangunan dan penggunaannya dan aplikasi di dalam program-program struktur yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.